Nanti itu kuasa kita. Kenapa? Batal, buka belum pada waktunya. Makanya muazzin itu kuasa kita. Kenapa? Batal, buka belum pada waktunya. Makanya muazzin itu memegang amanah. Untuk apa? Untuk betul-betul mengumandangkan azan, mengumandangkan waktu solat masuk pada waktunya. Kalau belum waktunya kita solat, ia tidak sah. Kemudian Nabi mendoakan, Allahumma arsyidil a'immah waghfir lil muazzinin. Cuma dia doa dari Nabi. Ya Allah, kata Nabi, berilah petunjuk kepada para imam-imam solat dan ampunkanlah dosa orang-orang yang azan. Jadi satu, Nabi mendoakan orang yang menjadi imam. Tapi yang menjadi imam harus betul bacaannya. Memang para ulama kita, orang-orang soleh, aslafun solihun mengajarkan kita, kalau urusan doa, kasihkan yang lebih tua. Tapi kalau urusan 3 perkara, kasihkan yang alim walaupun dia muda. Apa itu 3 perkara? 1, menjadi imam solat. Walaupun dia lebih muda dari kita, kalau bacaannya bagus, pintar dalam urusan agama, majukan dia. Yang kedua, dalam urusan mengajar ilmu agama. Walaupun dia lebih muda dari kita, kalau dia memang alim, majukan dia. Yang ketiga, dalam urusan berfatwa, menentukan hukum-hukum. Walaupun dia lebih muda, majukan dia. Urusan 3 perkara ini, kata ulama, dahulukan yang alim walaupun dia lebih muda. Tapi kalau urusan doa, urusan cari berkah begitu, sama orang-orang yang tua, itu lebih bagus. Kalau ada orang tua, sodorkan. Jangan sampai maksakan kehendak, mentang-mentang umur dia lebih tua, tetap dia maju enggak. Saya pernah solat, habis solat Jumat, habis khutbah Jumat, kalau salah habis khutbah Jumat, turunlah saya dari mimbar. Biasalah kita basa-basi namanya kan. Tak kalau kita langsung maju jadi imam kan, basa-basi. Kita tahu kan yang sok depan ni maju. Maksud saya itu basa-basi. Biasanya kalau orang paham tu, saya suruh maju Pak. Oh, nak sila biar maju depan kan. Langsung. Itu basa-basi. Ni tak ada Pak, langsung dia maju ke depan mengudu. Saya basa-basi Pak, silakan Pak. Terus dia maju. Udah tak apa kan, orang tua. Betul Pak, dia baca Pak. Bismillahirrahmanirrahim, kata dia. Ijajul jilatil ardu jiljalaha, kata dia. Macam ini kan tak benar bacanya. Mencorbok, lintang tukang bacanya. Jadi walaupun kita lebih tua, kalau memang kita bacaan kurang bagus, serahkan yang lebih bagus. Itu yang diajarkan oleh para ulama kita. Kalau menjadi imam boleh. Kalau menjadi imam, perbagusi dulu bacanya. Tempat keluar hurufnya, makharijul hurufnya betul kan. Kemudian belajar cara-cara yang betul menjadi imam. Apa syarat-syaratnya imam, bagaimana solat yang benar. Jadi jangan kita pikirkan diri kita, nanti takutnya makmum bisa tidak sah solatnya gara-gara kita. Kemudian yang kedua, Nabi mendoakan orang-orang yang azan, Allahumma waghfir lil muazzinin, dan ampunkan dosa orang-orang yang azan. Jadi orang-orang yang azan ni dapat doa dari Nabi. Tapi tengok-tengok gak, kalau dah suaranya apa orang tu macam knalpot motoking tu, janganlah nak azan apa. Yang ada orang nak ke masjid, dia nak ke masjid. Kalau suara merdu, baguslah. Tapi kalau tak ada ke dah, nanti tunggu-tunggu suara orang yang bagus pun tak ada. Memang tak ada. Mau tak mau dia, tak ada orang ke masjid. Mau dia apa kan dah. Jangan tak dipaksa-paksakan. Kalau udah tak bisa berlekuk-lekuk, jangan dipaksakan. Lurus lah. Kalau berlekuk kira-kira sumbang, lurus yang azan tu. Jadi orang yang azan mendapatkan doa Nabi Muhammad SAW agar dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau kita suara tak bagus, kalau kita suara kurang bagus, berdoalah kepada Allah, minta agar anak-anak kita suaranya ada yang bagus. Jadi nanti salah satu anak kita nanti bisa azan, insya-Allah pahalanya juga kita dapatkan daripada doa Nabi tersebut. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, rawahu Abu Dawud, Tirmizi wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban fi sahihaihima. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah
ada seorang sahabat, buta, namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Sahabat ini buta matanya, mata zahirnya buta. Dia izin sama Nabi beliau nih, wahai Nabi, saya izin, saya tak bisa sholat berjamaah di masjid. Matanya buta. Kata Nabi, engkau dengar tak hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Dengar Nabi. Pergi kau ke masjid tu Nabi. Orang buta, tak ada dikasih izin sama Nabi untuk sholat di rumah, apalagi kita. Jadi jangan sampai hadirin, saudara-saudara yang Allah, jangan sampai gara-gara urusan dunia kita malas ke masjid. Takut-takutnya kita jadi Sa'labah nanti. Ya. Dulu ada sahabat Nabi namanya Sa'labah. Sa'labah ini orang yang rajin ke masjid, rajin sholat berjamaah. Akhirnya dia maksa Nabi, wahai Nabi, dia orang miskin, wahai Nabi, doakan saya agar saya ini jadi orang kaya. Tak ada didoakan Nabi. Dipaksa-paksanya Nabi untuk doakan dia biar jadi orang kaya. Padahal Nabi itu lebih tahu dari dia, tapi dipaksanya, didoakanlah sama Nabi. Akhirnya dapat dah dia kambing, kambing jantan, kambing betina, dikawinkan. Makin banyak kambingnya, makin berkembang biak kambingnya. Akhirnya yang dulu dia setiap hari sholat 5 waktu berjamaah sama Nabi, sekarang udah tinggal 1 waktu, hilang dah 4 waktu. Kenapa? Sibuk ngurus kambing. Akhirnya makin banyak kambingnya, sampai diceritakan, diriwayatkan kambingnya Sa'labah tu memenuhi lembah antara 2 gunung, ini gunung, tengah-tengah itu penuh kambing Sa'labah. Berapa puluh ribu tu jumlahnya kambing dia. Sibuk, akhirnya tinggal. Dulu solat jamaah tiap hari, tinggal solat Jumat ya. Akhirnya singkat cerita, ketika tiba waktunya membayar zakat, Nabi mengutus orang untuk mengambil zakatnya, dia tak mau bayar. Nabi marah, sampai Nabi meninggal dunia, dia belum mendapatkan maaf dari Nabi. Dia minta maaf sama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar tak bisa kasih maaf, dan Nabi tidak memaafkan dia. Singkat cerita, gara-gara urusan dunia, dia tambah jauh dari Allah SWT, sampai meninggalkan sholat berjamaah, meninggalkan ketaatan kepada Allah SWT. Jangan sampai kita seperti itu. Tetap kerja, tetap cari nafkah, tetap tiba waktunya kita izin dulu sama bos, izin dulu sama atasan kita, minta izin sholat berjamaah. Paling 5 menit, 10 menit, itu akan membuat kita, hati kita tentram, jiwa kita tenang, amal ibadah kita insyaAllah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bab selanjutnya ini juga perlu kita sampaikan, at-tarhib min at-tatwil. Ini penting. Ini peringatan bagi imam. Kalau menjadi imam di masjid umum gitu ya, di masjid umum, bukan di rumah dia atau bukan di tempat keluarga dia, masjid seperti ini, jangan panjang-panjang baca surahnya. Wa min an ya'ummar rajul qauman wa hum lahu karihun. Ini bab juga menjelaskan tentang seseorang yang menjadi imam sedangkan makmum semua tak suka sama dia. Disebutkan an Jabir radhiyallahu anhu qala shalla Mu'adz bi ashabihi al-isya fa tawwala 'alaihim wa qala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aturidu an takuna fattanan ya Mu'adz idza amamta faqra bi syamsi wa duhaha wa sabbih isma rabbikal a'la wal laili idza yaghsha, muttafaqun alaih. Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, Sayyidina Mu'adz, ada seorang sahabat Nabi namanya Mu'adz bin Jabal. Beliau pada suatu hari solat menjadi imam solat isya. Kemudian beliau memperpanjang baca surahnya, memperpanjang solatnya. Maka Nabi Muhammad SAW mendapatkan laporan. Para sahabat mengadu sama Nabi, wahai Nabi, itu Mu'adz bin Jabal tadi solat isya imam panjang bacanya, lama solatnya. Dipanggil sama Nabi. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda kepadanya, kamu ingin menjadi tukang fitnah wahai Mu'adz? Apakah kamu ingin menjadi tukang fitnah wahai Mu'adz? Kata Nabi, kalau kamu menjadi imam, kata Nabi, jika kamu menjadi imam, maka bacalah surah wasyamsi wa duhaha. Artinya surah yang sedang-sedang saja.
Bahkan Nabi juga melanjutkan wasabbihis marabbikal a'la. Baca surah Sabbihis marabbikal a'la, tak terlalu panjang. Wal laili idza yaghsha, atau baca surah Wal laili idza yaghsha sebelum surah Ad-Duha tersebut. Kenapa? Ini hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Kenapa? Di dalam hadis selanjutnya Nabi memberikan alasannya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza amma ahadukumun nas falyukhaffif fa inna fihim as-saghir wal kabir wa dal haja fa idza shalla wahdahu falyusalli kaifa syaa." Muttafaqun alaih. Hadis selanjutnya diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kata Nabi seseorang dari kalian menjadi imam solat, maka hendaknya dia meringankan solatnya, jangan panjang-panjang kata Nabi. Fa inna fihi musawir, karena di antara makmum itu ada anak kecil, wal kabir, ada orang tua. Nah, kan kalau orang tua kena surah Ali Imran, apa tak bergegar runtutnya? Apalagi ada anak kecil kan, kalau tambah meloncat di sana sini buat kecil itu. Wadal hajah, dan begitu juga kata Nabi, selain ada anak kecil, ada orang tua, ada orang yang punya keperluan. Sekarang ada orang punya keperluan nih, dia dapat izin dari bosnya, dari atasannya cuma 15 menit untuk sholat berjamaah. Ketika dia ke masjid, imam baca surah Al-Baqarah sejam lebih, tidak dia kena marah sama bosnya. Ujung-ujung besok tak dapat izin lagi dari bos untuk ke masjid. Karena mereka ada yang punya hajat, ada yang pengen cepat-cepat ke WC, ada yang pengen bawa istrinya ke dokter, macam-macam. Mereka semua makmum itu ada hajat masing-masing yang tidak bisa lama-lama untuk sholat berjamaah. Fa idza shalla wahdahu, maka jika dia sholat sendirian, fal yusalli kaifa syaa, maka hendaknya dia memperpanjang sholatnya serah dia, semau dia. Dia mau sholat isyak, dari mulai isyak sampai jam 3 subuh pun serah dia, kalau dia sholat sendirian. Begitu juga kalau kita sujud terakhir, ya, sujud terakhir kita disunnahkan untuk membaca doa di sujud terakhir itu, ya. Tapi doanya pakai bahasa Arab, jangan pakai bahasa Indonesia. Kalau pakai Indonesia batal sholatnya. Di bahasa Arab sholat dalam doanya. Nah, jangan nggak terlalu panjang. Kalau kita misalnya jadi imam, sujud terakhir kita mau doa, ya bacalah doa sapu jagat. Habis itu subhanallah a'la wa bihamdi, subhanallah a'la wa bihamdi, subhanallah a'la wa bihamdi, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dah berdiri, jangan panjang-panjang kita doa. Kenapa? Sian makmum yang di belakang. Mereka ada yang kecil, ada yang tua, ada yang mempunyai hajat. Kalau kita sholat sendiri, kita doa panjang-panjang sujud terakhir tak apa-apa, karena kita tidak mengganggu yang lainnya. Nah, itu yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW, agar kita tidak menjadi orang yang membuat fitnah, menjadi keributan di kalangan jamaah nanti. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang kita sampaikan ini